Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspita Agustini, NIM 1521073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisos diat, kemudian reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada kisos. Kisos itu artinya sama rata atau sepadan. Nah, kata ini diambil dari kata kos yang artinya sama rata dari kata istisak. Kemudian rukun kisos dalam kasus pembunuhan itu ada 3, yaitu pembunuhan dengan sengaja, kemudian yang kedua zalimi korban pembunuhan, kemudian pelaku pembunuhan. Kemudian syarat wajib kisos itu ada 3, yang pertama mukallaf, kedua berakal, dan ketiga balik. Kejahatan yang mengakibatkan hukum kisos itu yaitu yang pertama pembunuhan dengan benda tajam dan benda tumpul, kemudian yang kedua pembunuhan dengan media sihir, yang ketiga pembunuhan dengan racun, yang keempat membunuh dengan melukai korban, yang kelima menyekap korban di suatu tempat. Kemudian materi selanjutnya yaitu diat. Diat artinya secara terminologi adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayah kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Macam-macam diat itu ada 2. Yang pertama diat kabir atau diat denda besar. Kemudian contoh diat ini yaitu 100 ekor unta dan perincian 30 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun, kemudian 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil diwajibkan untuk mengganti membayar denda berat sebagai ganti hukum bunuh kisos yang dimaafkan pada pasal pembunuhan yang betul-betul disengaja. Kemudian diat shohir atau denda ringan. Denda ini dipandang dari segi yang pertama jumlahnya dibagi menjadi 5, digibahkan atas keluarga yang bersangkutan, kemudian yang ketiga diberi waktu 3 tahun. Kemudian materi selanjutnya adalah reformasi hukum Islam, yaitu artinya membentuk atau menyusun, dan di dalam bahasa Arab ini dikenal dengan kata tajdid yang artinya membangun kembali, menghidupkan dan menyusun maupun memperbaikinya dan bisa digunakan sesuai yang diharapkan. Faktor terjadinya reformasi itu yang pertama sebagai pengisi kekosongan hukum karena adanya norma yang ada di dalam kitab fikih tidak mengaturnya. Kemudian adanya pengaruh globalisasi dan iptek yang memerlukan hukum guna mengatur terutama mengenai masalah yang belum ada aturannya. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang pada hukum Islam. Yang keempat, adanya pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid atau para ulama. Kemudian yang kedua, kompilasi hukum Islam. Hukum ini merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Tujuan kompilasi ini adalah untuk menyamarkan persepsi penerapan hukum, kemudian mempercepat proses takribi bainal ummah, kemudian menyingkirkan paham privat Alvarez atau affairs maksud saya. Demikian video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.